أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى كتابا وفرقانا لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku nugerahkan atas kamu, dan bahwasanya aku melebihkan akan kamu atas sekalian alam. Alam di zaman mereka, nikmat-nikmat yang telah lalu kita sebutkan banyak yang Tuhan berikan kepada Bani Israel. Dan juga di antara nikmat yang besar lagi, Tuhan mengutus kepada Bani Israel ini beberapa rasul yang banyak yang tidak diberikan kepada umat yang lain dari mereka, dan juga diberikan kerajaan-kerajaan banyak daripada Bani Israel. Itu nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu orang-orang Yahudi jika kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takuti ya Tuhan, jaga pada suatu hari yang tidak bisa membalas oleh seorang diri daripada diri sedikit juga pun, dan tidak terima daripada diri itu syafaat, pertolongan tidak bisa, dan tidak bisa diambil daripadanya tebusan, dan tiada mereka ditolong. Artinya mereka tidak dapat menegah daripada azab Allah. Hari yang panik, yang supaya ditakuti, hari yang tidak bisa membalas, menggantikan diri seorang diri, tidak bisa diberikan syafaat, tidak bisa diberikan tebusan, tidak bisa, yaitu hari kiamat. Anna yawmal qiyamah la tanubu nafsun an nafsin syai'an wa la tahmilu anha syai'an mimma asabaha bal yafirru mar'u fihi min akhihi wa ummihi wa abihi. Itu hari kiamat yang tidak bisa mengganti oleh seorang diri daripada diri sedikit juga pun kada kawa batu tulungan.
dan tidak bisa menanggung daripadanya akan sesuatu. Ada kawan bawakan, kalau orang berdosa itu ini tidak bisa membawakan dosanya sendiri. Tetapi sinari seseorang itu pada itu hari daripada saudaranya dan ibunya dan bapaknya. Jadi hari itu tidak bisa dapat melepaskan daripada azab Allah kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakuti hari itu yaitu hari kiamat. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ya Tuhan, ketika kami melepaskan akan kamu daripada Fir'aun dan keluarganya, pengikut-pengikutnya dan ahli agamanya. Yasumunakum su'al 'adzab. Mereka merasakan akan kamu sejahat-jahat azab. Mengapa azabnya? Fir'aun dan keluarganya ini, pengikut-pengikutnya, menyiksa kepada Bani Israel. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih akan anak-anak laki-laki kamu. Nang lagi halus itu disembelihinya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Nang halus dibiarkannya, diletakannya anak bini-bini kada dibunuhnya, tetapi kalau dapat anak laki-laki disembelihnya. Dan nang tua-tua babinian itu diulahnya khidam. Kenapa sebabnya ini? Wa dzalika anna fir'auna ra'a fi manamihi naran aqbalat min baitil maqdis hatta ahatat bi buyuti Misra wa ahraqat kulla kibtiyyin wa tarakat bani Israil. Pada Fir'aun wa kahanata wa sa'alahum an dzalik faqalu yuladu fi bani Israil waladun yakunu halakal qibti wa zawala mulkika ala yadihi. Fa amara Fir'aun bi qatli kulli ghulamin yuladu fi bani Israil hatta qatala min awladihim 12 sabiyyin. Sebabnya jadinya menyembelih anak-anak tadi, Fir'aun itu bermimpi dalam tidurnya melihat api. Api itu berhadapnya, datangnya itu dari Baitul Maqdis, sehingga meliputi api itu di rumah-rumah Mesir sampai ke Mesir. Dan api itu membakar tiap-tiap orang Kipti, rumah orang-orang Kipti dibakarnya oleh api itu, diseluputnya. Jadi api terus membakar bubuhan Fir'aun ini, kaum Kipti ini. Dan api itu meninggalkan Bani Israel. Jadi bubuhan Nabi Musa ini Bani Israel kada dibakarnya oleh api itu, kada diseluputnya. Jadi api datang menyeluput rumah-rumah bubuhan Fir'aun yang Kipti. Jadi Bani Israel yang selamat kada kena Nabi ini mimpi Fir'aun. Fir'aun terbangun lalu memanggil Fir'aun akan dukun-dukun. Dukun bisa mentakbirkan mimpi ini. Lalu Fir'aun menanyakan dari yang demikian itu, ya kabarnya bermimpi melihat api datang dari Baitul Maqdis terus membakar, datang sampai ke Mesir membakar bubuhan Fir'aun kaum Kipti dan bubuhan Nabi Musa Bani Israil ini kada dibakarnya oleh api. Itu. Lalu dukun ini mengatakan, ujar dukun, lagi akan dilahirkan pada Bani Israil seorang anak yang jadilah anak itu kebinasaan kaum Kipti bertahan, dan akan ulang kerjaan apa? Kerjaan tekan terpacu, tercabut di atas tangannya si anak itu. Maka Fir'aun dengar takbir macam itu, lalu diperintahkannya dengan membunuh tiap-tiap anak yang lahir pada Bani Israil. Itu lalu perintah, siapa aja yang beranak di Bani Israil itu terus dibunuhnya, sehingga sampai yang membunuh dari anak-anak Bani Israil itu banyaknya berapa? 12.000 orang anak, sampai 12.000. Jadi lapor, apabila bunting mesti lapor ke Fir'aun. Bertahan itu melapor terus, dan ada riwayat lain itu beranaknya mesti di rumah Fir'aun bertahan itu. Jadi limbahnya anak laki-laki situ sini bunuhnya. Apabila bini-bini dibiarkan. Dan lagi ujar dukun tadi mengatakan, nang ada mendapat anak nang akan jadi nabi akhir zaman. Nabi ini ialah daripada orang yang terdekat dengan Fir'aun ini.
Maka lalu buhan pejabatnya Fir'aun ini kada boleh berkumpul nawan bini. Taubat abah Nabi Musa yaitu Imran. Ini masuk bekerja nawan Fir'aun. Aja kita kalau berkumpul Imran. Tapi sampai masanya sudah memang akan lahir Nabi Musa alaihissalam, maka bini Sidin Yuhanit itu dibawa oleh Jibril tengah malam dibawa. Imran lawas ke dapat, lalu Fir'aun guring tengah malam dibawa di kamar oleh Jibril yang bawakan. Nah pada nah berkumpul Sidin Imran lawan Nabi Musa yaitu Yuhanit ngaran sini. Dia berkumpul situ sini bunting. Nah itu udah bunting boleh kayak pulang, tapi situ sini aja malam itu tuh Jibril membawa mantul. Nah ini Fir'aun ini kadang mengetahui bahwa Yuhanit ini akan bunting, kada tahu juga karena Imran sudah ada di rumah Fir'aun, kada boleh pak berkumpul nanti dijaga. Nah tapi pertanyaan goreng itu ada nama anjuri pada bisik ya, jadi lembah itu apa lalu beranak kalau sampai 9 bulan karena hari beranak. Nah Fir'aun kada tahu juga pulang. Nah akhirnya apa Yuhanit ini merasa takutan juga. Dan sudah Fir'aun nih ada juga dengan kabar bahwa Nabi ini akan sudah lahir. Bisa ada tetangga juga yang sudah berhala waktu kelahiran Nabi Musa itu juga guguran. Nah ini ada yang lain nih. Ini pulang menunjukkan bahwa Nabi itu pasti ada utusan Tuhan itu pasti sudah lahir ini. Jadi Fir'aun kipuh mencari nih. Pendeknya yang dicurigai ialah bini Imran juga. Nah lalu naik satu Haman lama-lama mencurigai bahwa ini pasti Imran ini nang rupanya ada kesempatan nih boleh karing gimana perkiraannya ada. Maka lalu dinaiki. Nah Yuhanit ini ke pasar, Nabi Musa ini ke pasar. Tapi anak itu sudah diandak di dalam pembanaman rote. Itu sudah bersiap-siap juga sudah jadi itu pembanaman rote. Jadi kayu diandak di bawahnya tapi kada menyala bang. Jadi mbah meninggalkan itu mesti diandak di dalam pembanaman rote. Macam itu tiap hari nak meninggalkan diandak dan disembunyikanlah. Itu waktu naik buhan Fir'aun ini mencari dengan curiga pada nawan Yuhanit ini nawan anak Imran. Maka lalu naik, sekali naik tuh cari-cari juga nih. Yang pindah dua aja orang beranak telah. Nah jadi naiki rumah Imran. Tiga pendeknya kada dapat cuma melihat itu pembanaman rote itu sekalinya apinya menggulung-gulung. Anak pemuka apa nang dibuka? Kan di situ aja lagi wadah nang kada dibuka. Nah jadi kada jadi boleh kan. Maka lalu keluar Nabi Musa masuk ke rumah. Maka sekali dilihat Sidin api menggulung-gulung pembanaman rote tadi, maka anak di dalamnya sekali dibuka oleh Yuhanit, sekalinya anak itu tetap kada apa-apa. Kalau bang kepanasan kada dapat oleh Nabi Musa api itu dingin dan sejahtera, Nabi Musa kada apa-apa. Kita ini menyatakan Fir'aun sekalinya lah api menggulung-gulung itu nanggung kita sekalinya kada apa-apa juga Nabi Musa. Nah akhirnya bagaimana? Rasa hari-hari pemeriksaan tang ada aja bukan Fir'aun yang datang batahaan bana sakit hati. Akhirnya ganap umur 90 hari Nabi Musa. Maka lalu diwahyukan oleh Tuhan, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna rabbuhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kamu nikam takutkan ujar Tuhan naon Yuhanit tadi atas Musa lotarakan aja sudah di laut. Jangan kau takut, jangan duka cita. Kami mengembalikan Musa itu kepada engkau dan kami menjadikannya itu setengah daripada rasul. Maka lalu kasalapangnya pulang kan. Maka lalu Nabi Allah Musa alaihissalam terus mengolah peti pada tukang kayu cari peti yang ukurannya cukup jadi kan buat Nabi Musa. Maka lalu dengan ringkasan peti itu selesai, maka lalu Nabi Musa dibuat di dalam peti. Lalu kada ada halus banyu sama sekali atau ini kalau dihinap jualan tapi tutup peti saling kuatan sama sekali tadi buat Nabi Musa alaihissalam. Nah kalau terus dilabuh ke banyu sungai Nil. Jadi laut itu sungai Nil. Nah kenapa sebabnya ini? Nah itu takutan tadi. Lalu bagaimana Fir'aun ini ada bisi anak bini-bini. Anak bini-bini ini karena penyakit baros.
Ujar tabib-tabib itu kada ada obatnya kecuali mandi di sungai ini tiap hari, itu aja bisa sembuh daripada penyakit boros itu. Nah, lalu Fir'aun menabuk bola heparit untuk mengalirkan banyu sungai ini tadi kada perut Fir'aun ini. Nah, tabuk terus akhirnya selesai got diolah maka lalu banyu sungai ini mengalir. Nah, peti tadi berapa lawasnya meriwayat ada sebulan, ada mengatakan sehari aja sampai kan kayak Fir'aun. No, peti itu diiring, malaikat dia mengiringnya Ibrahim, ada juga kurang jaganya. Terus peti itu berjalan sudah di labuh tadi, maka lalu akhirnya masuk ke sungai tadi, ke rumah Fir'aun tadi, kapal yang pelataran kali itu mandi nyaman mandi. Anak Fir'aun perhatian mandi melihat peti ada, maka lalu diangkat oleh anak Fir'aun. Limbah diangkat, apa dia bulat-bulat ini pindah berbunyi juga nih ada di dalam. Akhirnya dibukanya, limbah dibuka oleh anak Fir'aun, maka lalu mencapai ke Nabi Musa, maka lalu